kita harus bela oligarki. Tidak, oligarki itu, korporat itu, dia itu adalah nasionalis juga. Ingin melihat negara ini maju gitu. Saya sebagai rakyat, petani nelayan, enggak sudi dipimpin oleh korporasi. Enggak sudi, saya emang enggak mau. Lebih baik mati saya mah. Saya berpihak kepada PSN PIK misalnya, atau PIK itu dalam rangka supaya ketika saya menghadapi warga masyarakat yang katanya tergusur, terancam, terintimidasi, saya bisa hadir untuk mengkomunikasikan. Jangan menyalahkan pemerintah, dikit-dikit pemerintah, nah inilah. Dan kita juga jangan sudon gitu, jangan menilai, wah semuanya ini pasti salah, jangan. Tapi kalau negara ini disudoni terus apa mau dibikin pilpres lagi bulan depan? Kan enggak begitu gitu loh. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitu. Lah harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat tuh? Instrumen. Gitu. Negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Loh ini mah buat alat pukul. Korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya. Gitu. Awas, inget-inget kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Orang Banten itu sederhana sebenarnya. Sangat-sangat bersahaja. Mereka bisa makan sehari-hari udah cukup. Tapi kalau terganggu marwahnya, bahkan kemudian bawa ini adalah tanah Banten, hati-hati ini bisa bangkit. Baik. Ini yang kita khawatirkan. Karena itu jenderal besar kita mengatakan, siapkan 10 peluru, 1 peluru untuk musuhmu, 9 peluru untuk pengkhianat yang ada di dalam barisanmu. Itu yang terjadi sekarang. Masyarakat Banten, Pantura khususnya menderita, sangat-sangat menderita, tapi kita berdusta kepada hati nurani kita sendiri. Itu masalahnya. Perlu diketahui Pak Aguan itu, mohon maaf, 165.000 tenaga kerja yang terserap di PIK 1 maupun PIK 2. Saya setuju, ya. Janganlah misalnya kita lihat dari pandang etnis itu jangan. Mereka punya kontribusi kok, pajak mereka kontribusi, pembangunan juga dikontribusi, banyak 165.000 ya PIK dan PIK 1, PIK 2. Itu kan membuka lapangan pekerjaan juga. Kok ini perusahaan ini menyerap tenaga kerja sekian 1.500, membantu ekonomi masyarakat. Bohong. Tai kucing. Oh, harusnya kewajibannya kan itu. Iya, harus mensejahterakan. Mensejahterakan rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya kan begitu. Lah ini mah diserahin ke korporasi. Persoalan saya enggak sudi diurus oleh korporasi gitu kan. Karena saya yakin kalau saya ini diurus oleh korporasi sampai kiamat miskin terus. Enggak bakalan sukses. Karena itu masyarakat itu sederhana. Kalau memang ini melanggar hukum, yang ya ditindak gitu loh. Pelakunya ada. Baik. Bisa ditelusuri. Yang kedua, saya juga ingin objektif. Tadi saya sepakat dengan Cak Rofi, kita harus mengedukasi juga masyarakat. Saya kebebanan amanah dari warga Banten yang memang tanahnya kena abrasi. Ada beberapa langsung menyampaikan kepada saya untuk sampaikan kepada masyarakat Indonesia yang menonton hari ini. Lahan mereka memang kena abrasi dan mereka ikhlas lillahi ta'ala itu untuk negara dimanfaatkan untuk seluas-luas dan sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Tapi mereka tidak ridho dunia akhirat apabila ini disalahgunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi yang tidak berpihak kepada rakyat. Kita sudah dikondisikan. Kawan-kawan tuh datang kepada saya izin langsung, Bang, kami lelah begini, bertahun-tahun seperti ini. Kami mohon izin tidak bisa membersamai perjuangan kalian. Walaupun hati kami bersama kalian, tapi kami terpaksa karena ekonomi. Karena itu jenderal besar kita mengatakan, siapkan 10 peluru, 1 peluru untuk musuhmu, 9 peluru untuk pengkhianat yang ada di dalam barisanmu. Itu yang terjadi sekarang. Masyarakat Banten, Pantura khususnya menderita, sangat-sangat menderita, tapi kita berdusta kepada hati nurani kita sendiri. Itu masalahnya. Jadi kita berharap pembongkaran pagar laut itu bukan hanya lip service, bukan hanya seremoni, tapi tegakkan hukum, adili pelakunya. Lalu masyarakat di Tangerang Utara akan seperti apa ke depannya? Ada penggelapan informasi terkait PSN tadi. Sekarang baru dibuka, yang PSN ini loh, yang PIK ini loh. Tapi sebelumnya tidak begitu. Informasi ini digelapkan kepada masyarakat. Nah, siapa yang menikmati itu? Ya orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari situ. Sehingga bisa menekan masyarakat atas nama negara. Lagi-lagi saya katakan, negara dicatut namanya. Untuk apa? Untuk melakukan penekanan kepada rakyat. Dan negara diam kan selama ini. Itu masalahnya. Ini menjadi semakin masif. Gitu.
Nah, sehingga kemudian nelayan mempertanyakan ini langsung kepada yang mengerjakan. Ini untuk apa? Ini untuk PT. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Untuk PT. Nah, lalu kemudian beberapa waktu setelah itu dia dipanggil oleh aparat desa, ditakut-takuti. Makin lama makin masif. Akhirnya datanglah ke kantor desa bareng-bareng dengan nelayan yang lain. Kepala desa marah. Ini punya PT. Jangan sampai satu batang pun dicabut karena Kantor desa mana Pak Iwan? saya sebutkan. Ya boleh, nggak apa-apa. Oke, salah satunya ya, Kepala Desa Arun misalnya, yang ada di Tanjung Pasir. Rekamannya jelas, videonya jelas, datanya ada, kita punya. Nah, artinya ini kan temuan yang terjadi di lapangan. Pak Holid, nelayan asal pesisir Jawa, mencuri perhatian publik dengan kecerdasannya dan perjuangannya yang begitu gigih dalam berjuang membongkar dalang pemasangan pagar laut yang telah banyak merugikan warga Banten dan sekitarnya. Dengan suara lantang dan argumen yang logis, Pak Holid selalu saja berhasil mengskakmat pernyataan para pembela pagar laut dengan jawaban yang menakjubkan. Bahkan Pak Holid juga tak segan-segan bikin staf desa melongo karena terbongkar tujuan liciknya membela para pengusaha yang memasang pagar laut tersebut. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Nelayan kami tidak terganggu dengan adanya bambu-bambu tadi. Tarsin bener. Oh iya, takutnya model-model begini staf desa doang, Pak. Karena saya juga staf desa di pelayanan. Begitu dong, artinya nelayan juga nggak boleh blow on amat. Pak Holid yang merasakan mungkin di wilayah Pak Holid mungkin beda dengan di wilayah kami gitu. Apa yang terjadi di lapangan? Kalau misalnya tanya di staf desa, kelurahan, tidak akan pernah jernih. Dia tidak akan pernah menginformasikan dengan realitas yang nyata. Kalau yang katakan itu tidak sesuai dengan kenyataan, berarti saya bilang minha. Minha itu setengah dari 100. Berarti ada sesuatu yang cacat dalam berpikir. Pak Holid menjelaskan bahwa agar laut sangat merugikan nelayan. Pagar laut tersebut bukan hanya menghalangi ruang gerak nelayan, tetapi juga merusak ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Saat ini, Pak Holid dianggap sebagai sosok yang menginspirasi banyak orang. Sikap tegas Pak Holid menunjukkan bahwa seorang nelayan sederhana pun mampu membawa perubahan besar dengan keberanian dan wawasannya. Pak Holid menjelaskan bahwa pemasangan pagar laut seringkali dilakukan tanpa melibatkan nelayan lokal, padahal mereka adalah pihak yang paling terdampak. Ia menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat setempat agar kebijakan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak. Keberanian dan kecerdasannya ini menjadi sorotan, membuktikan bahwa siapapun tanpa memandang status sosial mampu berkontribusi pada perubahan.